Mbak Edwina Pertiwi. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Saya belum menikah, jadi saya tanya secara umum saja ya, kenapa laki-laki selalu ingin diperlakukan seperti raja dimanapun dia berada? Alasannya kenapa ya? Oh iya, laki-laki kan punya hipotalamus. Kalau Mbak Edwina sering dengar seminarnya Bu Isa, ya, otak laki-laki dan perempuan ada hipotalamus kan di bagian tengah sini, di dalam sini bentuknya segitiga. Nah, hipotalamus laki-laki lebih lebar. Selebar apa? 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, fungsi hipotalamus salah satunya adalah menjaga keamanan. Jadi laki-laki itu menjaga keamanannya lebih jago dari perempuan. Makanya laki-laki itu melindungi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Nah, karena sebagai pelindung, dia pencari nafkah secara bawah sadarnya ini ya, menjemput nafkah untuk keluarganya, maka dia harus dibagikan raja. Ya. Maksudnya raja itu tadi, waktu baru datang, laki-laki kan capek nih dari luar. Walaupun gak tahu nih, barangkali juga kerjaannya di kantor juga biasa-biasa aja, tapi laki-laki sampai rumah tuh capek, ya. Dan dia seperti maunya nggak bisa ngerjain apa-apa, duduk manis, ya, nonton TV, kemudian kita ambilin minum, ambilin apa makanan, ya, itu yang nampaknya seperti raja, ya. Tapi karena kita menghargai hipotalamusnya yang lebar tadi sebagai penjaga diri kita sebagai istri, penjaga anak-anaknya, ya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, maka dia tuh capek. Walaupun kerjanya mungkin nggak berat, lebih berat mungkin istrinya. Ya, maka sampai di rumah biarkan ya dia jadi raja. Nggak apa-apa, ya. Yang penting kan dia nggak rajanya tidak zolim, tidak lalim gitu ya. Rajanya tapi yang alim, yang penuh ilmu. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi kalau laki-laki sebagai raja tapi dia juga tahu bahwa raja bukan hanya merintah tapi raja juga melayani. Nah, itu baru keren ya. Mbak Edwina doa dapat suami yang kayak raja tapi raja yang melayani. Oke? Oke. Next. Siapa nih? Agusna bundanya nyasa. Oh, gimana nih bacanya ya? Flashback dulu waktu masih sama-sama kerja, malah saya yang begitu dok, ekspresi wajah rata dan malas bersuara, sedangkan suami yang wajahnya berekspresi dan keluar suara. Nah, ini watak ini. Bisa jadi ya istrinya yang pemikir tadi, yang introvert, yang nggak banyak ngomong. Suami yang wataknya ekstrovert, yang spontan, yang dia seneng, ya, dia bisa mengekspresikan, itu watak. Itu watak, tapi tidak bisa juga setiap hari, percaya deh ya. Kalau sampai dia setiap hari begitu, berarti itu luar biasa suami Anda ya, luar biasa berupaya untuk menyenangkan istrinya. Bisa jadi karena dia belajar agama yang baik, bahwa kalau istrinya datang disambut. Tapi tolonglah sekarang ya, fahami dan sebisanya ya, coba perempuan yang istri yang lebih cheer pada saat menyambut suami ya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih. Mauren, ada spot Eliana. Kenapa ya Bu kalau suami manis sama teman-teman atau sama klien, tapi kalau ngobrol sama istri kayak dikit banget ya? Karena bawah sadarnya suami itu menganggap istri ini adalah orang yang sangat dekat. Dan orang yang sangat dekat adalah orang yang ya siap untuk mendengarkan apapun, melihat sikapnya yang memang polos-polos gitu, ya, melihat sikapnya yang apa adanya, melihat jelek-jelek sikapnya misalnya gitu ya. Karena dianggap itu sangat dekat. Gitu ya, dia kalau sama klien sama teman kan dia berusaha untuk ya selalu memperlihatkan sesuatu yang baik. Nah, sampai rumah capek. Laki-laki itu pada saat dia berinteraksi dengan teman, berinteraksi sama klien, kan dia harus bersikap baik kan, senyum. Buat laki-laki itu capek. Makanya sampai rumah dia karena capek dan dia melihat istri adalah segalanya, pelabuhan hatinya. Yang namanya pelabuhan itu adalah tempat mengeluarkan, bersih-bersihkan kapal ya. Makanya seperti itu ya, coba terimalah, memang kita salah satu ya fungsi kita sebagai istri adalah pelabuhan hatinya suami. Jadi suami sama kita pasti dia ya dia nggak susah-susah lagi untuk senyum seperti sama kliennya. Makanya kita harus terima. Tapi sekali lagi, kalau ada suami ya dia berusaha juga sama istrinya baik, itu berarti suami itu ya banyak belajar tentang sikapnya Rasulullah kepada istrinya. Itu keren banget ya. Tapi pada umumnya yang belum pernah belajar atau laki-laki yang jarang belajar bagaimana sikap Rasulullah tentang istri, maka seperti itu yang tadi Bu Isa ceritakan. Oke? Oke. Next. Oh, siapa ini? Pak Usman Sulaiman.
Assalamualaikum, bisa mau tanya, saya kalau marah sama istri suka langsung diem, itu kenapa ya? Nah, laki-laki itu karena ya otaknya kan ini, jadi gini, otak manusia itu kan ada belahan kiri dan kanan. Ini kebalik gak ya? Ini Bu Isa nih pegang kanan nih, disitu jadinya kiri ya. Ya, karena mirror ya. Nah, ini kiri. Ya, nah, semua manusia ada belahan kanan, belahan kiri. Nah, otak emosi ada di tengah, di dalam otak. Nah, pada laki-laki ya, kalau dia marah, otak kanannya yang terganggu, kirinya tidak. Apa sih otak kiri? Otak analisa. Otak analisa. Otak memikirkan, otak mempertimbangkan. Sehingga pada laki-laki, pada saat dia marah sama sama istrinya atau marah sama anaknya, kanannya terganggu. Kreativitasnya sudah terganggu, tapi analisanya belum terganggu. Sehingga laki-laki masih mikir, kasihan, janganlah kita marah, janganlah kita bentak-bentak. Dan akhirnya dia diam. Sambil kerjain pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Karena otak kiri itu otak analisa, otak bahasa, ya, otak hitung-hitungan. Memang otak bahasa di kiri, tapi kan laki-laki ngomongnya sedikit, 7.000. Ya, mungkin sudah habis di kantor. Waktu marah sudah malam hari. Makanya udah gak bisa ngomong lagi walaupun kirinya tidak terganggu. Ya, otak berhitung, ya, otak mendalam, otak detail itu kiri pada laki-laki. Makanya laki-laki pada saat marah, kesel, dia berpikir, menganalisa, ngapain sih saya. Tapi kalau ada laki-laki sampai membentak atau memukul, mejanya kali dipukul atau apa kayak dipukul, berarti itu sudah marah banget, ya. Jadi pada umumnya laki-laki Allah desain otaknya kalau dia marah, sedih, apa dia diam saja. Ya, kenapa? Karena otaknya tidak terganggu. Perempuan, ya, yang terganggu otak kiri kanannya semuanya, otak analisa dan otak kreativitas terganggu. Ya, jadi terkadang apa? Nggak bisa ngapa-ngapain dan kelihatan ekspresinya kalau dia marah, dia sedih dan sebagainya. Ya, tapi tetap untung juga, ya, alhamdulillah Allah. Ya, mendesain juga otak, walaupun perempuan yang terganggu otak kiri kanannya, perempuan otak tengahnya atau ya korpus kolosumnya yang di dalam itu lebih tebal, sehingga perempuan masih bisa kerja gitu, masih bisa setrika, masih bisa cuci piring, masih bisa masak, masih bisa ngetik-ngetik, tapi air matanya keluar-keluar, mukanya manyun, jadi ketahuan. Atau merepet, ya, kenapa? Karena hari itu belum keluar 20.000 kata, jadi dia merepet, itu perempuan. Tapi sekali lagi kalau ada perempuan bisa mengendalikan, dia nggak merepet, dia pakai teknik manajemen emosinya, banyak istighfar, banyak salawat, dan dia tenang-tenang aja. Nah, itu barulah perempuan yang bertakwa, dan itu keren banget, ya. Oke. Baik, Mbak Mayarsa, aduh, maaf ya, kacamatanya Bu Isa udah 2+ nggak kelihatan. Bu Isa, suamiku kalau aku ngambek dan protes sama dia malah didiemin. Jadinya kalau ngambek jadinya percuma sama dia, jadi capek sendiri. Tapi juga nggak pernah digebukin kalau istri lagi kesel. Nah, lebih bagus dong ya ngambek. Karena laki-laki pikirnya gini, perempuan tuh gimana sih? Saya tanya salah, nggak ditanya salah. Laki-laki mikir, bingung juga laki-laki sama kita. Ya, akhirnya laki-laki daripada nanti dia konflik dan laki-laki pikir nanti ya saya jadi tambah konflik. Dan ingat tadi laki-laki kan kalau istrinya ngambek kan dia juga ikut ngambek, marah kan. Dan laki-laki kalau marah diam, ya sudah dia diam aja. Ya, diam aja. Dan benar itu, ngapain ngambek? Ya capek. Nah, tapi perempuan misalnya marah, sedih, kesel itu lazim, itu wajar ya. Coba segeralah dirilis tanpa harus ngambek. Kenapa? Karena kalau kelamaan juga capek, yang tadi betul dibilang tuh capek ngapain. Dan akhirnya laki-laki bingung maunya apa sih istri saya. Makanya segeralah banyak istighfar, tarik nafas ya. Kalau mau nangis ya, nangis di sajadah ya. Kenapa? Karena air mata, tangisan itu adalah kunci, adalah obat untuk pelipur lara. Ya, karena banyak orang-orang menganggap jangan nangis. Nangis saja, buat perempuan nangis saja. Kenapa? Itu akan melepaskan kepenatan. Habis itu baru ngomong sama suami. Ya, mulai ayah, aku mau ngomong sebentar aja, 10 menit. Aku tadi tuh kesel banget sama kamu. Ya, makanya aku tadi nggak bisa ajak ngomong kamu. Aku minta maaf ya. Nah, itu laki-laki seneng tuh. Dia ngerti kalau tadi istri saya kesel. Ya, boleh sampaikan keselnya kenapa? Sampaikan misalnya, aku kesel sama kamu. Tadi aku WA panjang lebar, kamu nggak jawab. Jadi aku kesel soal itu. Udah ngomongnya gitu. Jadi suami berpikir, akan dia belajar bahwa istri saya akan kesel kalau dia WA nggak langsung dijawab, misalnya gitu. Atau misalnya, ayah, aku kesel banget. Aku nggak tahu kenapa ya kesel ya. Kayaknya aku mau mens ya ayah. Nah, suami itu langsung merasa, dia mau mens. Ya. Jadi laki-laki yang menjadi suami setiap hari belajar bagaimana, apa sih yang terjadi pada istri. Ya,
Makanya kalau sang suami atau sang istri banyak ikut taklim, banyak belajar, ikut seminar, perkembangan tentang bagaimana sesungguhnya riset-riset yang terkini, itu jauh lebih gampang dan memudahkan untuk memahami satu sama lain. Jadi setiap hari jangan salah, suami kita semua itu, masing-masing suami itu mempelajari bagaimana istrinya. Dan dia juga kadang-kadang mengambil kesimpulan yang keliru kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak ada dasar ya yang bagaimana sesungguhnya. Ya, nah sekali lagi tolong dimaafkan juga bapak-bapak itu ya. Oke.